Hari ini saya Bu Ermin dari Orotowo, pegiat ekoenzim. Saya hari ini meluangkan waktu memberikan pelatihan gratis buat teman-teman yang berminat untuk membuat ekoenzim. Kenapa saya memilih ekoenzim untuk pelatihan ini? Karena ekoenzim itu banyak sekali manfaatnya. Salah satunya kemarin karena di Cat Lover ada yang share gimana cara menghilangkan bau yang menyengat gitu. Akhirnya, oh ya kenapa saya nggak memperkenalkan ekoenzim gitu. Akhirnya saya coba share bagaimana pecinta Cat Lover untuk menghilangkan baunya. Saya ajarin gratis bikin ekoenzim. Nah akhirnya hari ini saya melaksanakan ini. Untuk bahan-bahannya silakan mudah sekali, dari kulit buah Pak, tapi kulit buahnya nggak boleh yang busuk deh, kulit buah yang segar, fresh gitu. Sisa-sisa kayak jeruk atau dagingnya nggak apa-apa, cuman kalau yang bagus kan sayang. Kecuali ini dari recycle sisa-sisa buah yang reject, yang sudah alum-alum kan nggak dijual. Nah, ini kulit ini boleh, bahan-bahannya bisa dari ini kulit buah naga, boleh isinya, tapi saya lebih baik saya makan sendiri. Tomat boleh, dari timun, apel, jeruk. Yang penting jangan ini buah durian, karena kulitnya kan keras. Terus isinya itu mengandung terlalu banyak gas. Nah, terus kulit salak enggak boleh. Kalau buahnya salak boleh, buahnya nggih, tapi jangan isinya. Terus yang enggak boleh juga kelapa enggak boleh. Terus apukat, kenapa apukat? Karena apukat mengandung lemak, dan lemak itu sulit menguraikan bakteri yang ada. Jadi saya sarankan untuk tidak menggunakan apukat itu. Ya, ini ada beberapa contoh macam-macam ekoenzim. Yang agak bening ini gulanya menggunakan gula merah, gula aren. Kalau yang hitam ini kita menggunakan molase. Saya lebih menyarankan untuk menggunakan molase. Kenapa? Satu, kita mengurangi sampah juga, terus lebih murah, dan prosesnya lebih bagus molase daripada gula. Kenapa? Gula itu kita nggak tahu ya, gula di pasaran tuh mungkin ada yang palsu, ada campuran pengawet dan sebagainya kayak gitu. Saya lebih sarankan kalau gula aren yang asli, jangan yang kita nggak yakin. Tapi kalau molase kan ini sudah limbah pabrik, orang mau menyiasati paling cuma ditambah air supaya untung ya. Ini saya kebetulan dapat yang kental sekali Pak. Jadi kayak hampir kayak masih gelali. Asli. Hampir kayak gelali loh, lengket banget ini untuk molasenya. Ya usahakan seperti itu. Oke. Dulu nanti untuk bahan yang ada, seberapa kita punya, berapa macam kita punya. Minimum 5 macam kulit buah. 5 macam minimum. Kita boleh 10 boleh. Lebih bagus. Kenapa? Karena di dalam kulit buah ini atau buah itu bakterinya kan beda-beda. Semakin banyak macamnya buah, semakin banyak pula bakteri yang ada. Itu jadi semakin bagus untuk menguraikan itu. Nah, oke. Untuk misalnya bahan bakunya itu dibagi, misalnya kita bahan bakunya 60 gram kulit buah. Kalau kita buahnya ada 6, berarti masing-masing 10 buah. Diusahakan hampir sama. Tapi kalaupun buahnya nggak ada, kita boleh yang ini dilebihin karena yang lain cuma sedikit, nggak masalah. Tapi kita usahakan sebanding. Jadi ininya 10 gram ya semua 10 gram gitu ya. Nah, terus untuk wadahnya, saya lebih menganjurkan wadah bermulut besar. Kenapa saya menganjurkan wadah bermulut besar?
Karena ketika proses fermentasi kita mengurangi gas itu. Gasnya jangan sampai menekan terlalu keras sehingga kalau kita lupa membuka tutup akan meletus ya. Ini saya sudah pengalaman meletus untuk gasnya ini gitu. Jadi saya anjurkan untuk seperti ini, wadah bermulut besar, seperti ini juga bisa gitu ya. Terus kalau gimana menyiasati wadah yang tutupnya nggak ada, kadang-kadang kan orang kan bikin yang ada aja karena tutupnya nggak ada. Kita bisa siasati buat galon, pakai galon ini kita tutupan ke sini, kita kita rapatkan. Nah ini kalau gasnya keluar ini akan semakin mengembang gitu. Itu ya. Apa mungkin ada pertanyaan yang sebelum kita mulai? Itu nanti bahan baku. Oke, Pak. Kenapa harus lebih dari 5? Kalau misalkan satu jenis atau misalkan Iya. Kalau yang pandangan saya sebenarnya saya pernah dan akan lakukan itu ada dari limbah jeruk pres yang gini kan ya, jeruk ya. pres itu Oke, Pak. kan banyak Oke. itu. Tak tanyakan kemarin ini di mana, dibuang katanya. Dibuang. Ya. Oke. Dulu saya pernah dengar itu ada yang dibuat aromaterapi Oke. juga. Nah Oke. baru ini saya kepikiran untuk buat enzim ini. Iya. Gitu. Kalau misalkan Satu tok itu gitu aja, ya, ya. satu macam. Sebenarnya bisa saja Pak, cuman kita harus tahu bahwa enzim yang ada di kulit jeruk dengan enzim yang ada di kulit apel dan lain-lain itu beda-beda Pak. Bakteri ngangkapkan, bakterinya beda-beda. Semakin banyak kita macamnya buah, semakin banyak bakteri, macam bakteri. semangka bisa juga ya? Boleh Pak. Ini makanya semangka, melon boleh. Asal yang tadi yang enggak di apokat tadi nggak boleh. Tidak kering ataupun tidak berlemak ya. Nggih. Nah itu. Nah. Jenengan minta berapa macam ini ya? Ya 5 aja. 1, 1, 2, 3, 4. Ya udah lebih kalau Sudah 5. cukup. Jadi blendingnya enggak saya pakai ya? Enggak apa-apa. Oke, siap. Jadi kalau ini wadahnya ini 2 liter kapasitasnya. Kapasitas 2 liter ini kita ukur 2 liter ya. Air yang harus digunakan itu sebanyak 60%. Jadi 60 dari 2 liter. Berapa kira-kira ya? 160. Ya, 120. 60%. Jadi kalau 2 liter bagi 100 120. 120 ya. Ini airnya 120 1,2. Nah, 1,2. Usahakan airnya jangan dari air PDAM yang mengandung kaporit. Kita usahakan airnya air tanah atau air sumber. Nah, itu. Air sumur boleh. Itu lebih ya, sumur boleh. Jadi diusahakan Apa yang airnya terbebas dari kaporit gitu Bu, ya? usahakan yang terbebas Kalau dari daerah-daerah yang nggak ada sumur gitu Bu, kan biasa KPDAM kalau yang punya kota-kota. AC ya, air AC itu boleh. bisa. Air Kalau punya AC. Air hujan boleh? Boleh Pak, boleh. Tapi jangan langsung yang Dari kena Kita inepkan dulu talang Pak. atau apa, enggak itu Ah, yang langsung. Apalagi yang dari asbes ya, nggak boleh Pak. Enggak boleh ya, makanya itu. Nggih. Itu yang Itu yang langsung langsung dari asbes nggak boleh. ditambah ke ember Iya. ya. Nah, Tanpa itu. ada penghalang. yang bisa dibuat Iya. gitu ya. Iya, Itu. betul. Jadi kalau sumber, kalaupun kita nggak punya air sumber air ya, atau jauh dari sumber air PDAM itu bisa diendapkan dulu semalam, 24 jam. lebih dari itu lebih bagus ya itu. Jadi ini saya ucapkan dulu, ini 1 liter. Ini airnya berapa Bu? 1200 mili ya, Ya. karena ini kapasitasnya 1200 mili, ini 60% dari terus Bu. Molasenya Molasenya apa itu Bu? molase Tebu Pak. pabrik nggih, tetes tebu Pak. Kalau di sini beli di mana Bu?
Di Batu ada, Pak. Di toko pertanian ada. Oh, enggak. Enggak jual, Pak. Enggak, kita enggak jual sama sekali, Pak. Iya. Pelatihan, nggih, Pak. Ini berapa pelatihan. takarannya, Bu? 10% dari air. 10%. Ya, 1/10. Berarti 120 nggih. Kebanyakan loh, ya. Boleh diulang, Bu Darmin? Untuk kalau misalnya buahnya boleh, cuman ini nanti kan sayang kalau buah, Pak. Sayang ya. Oh, buahnya dimakan dewe kok. Oh. Nah, bisa digunakan, cuman lebih baik kita menggunakan pakai klasik enzim, Pak. Klasik enzim itu bisa kita konsumsi nanti. Untuk campurannya, Bu? Dalam. Apa sama pakai molase juga kalau yang bisa konsumsi? Oh, enggak. Bahannya bukan gula, tapi madu murni, bisa kan madu. Soalnya madu juga ini kan, madu kadang-kadang nggak sama. Oke, sekarang kita sudah melakukan pengaduan ini, mencampur air dengan molasenya. Teman-teman, untuk pembuatan ekoenzim kita menggunakan takaran ya, antara molase dengan buah dan air. Kita gunakan 1 bagian molase, kemudian kita gunakan 3 bagian kulit buah dan sayur, kemudian kita gunakan 10 buah air. Jadi kita ingat-ingat 1, 3, 10. Jadi 1 molase atau gula, kemudian 3 kulit buah dan 10 air. Nah, itu yang kita akan gunakan untuk menggunakan ekoenzim. Ya, untuk penggunaan bahan organik khususnya buah-buahan, kita butuh dari air sebanyak 1200, kita menggunakan 360 gram buah. Nah, dari 360 gram buah itu kita ngelihat berapa macam buahnya. Kalau misalnya 360 kita ada 6 macam, berarti masing-masing beratnya 60 kali 6 berarti kan 360. Kalau misalnya kita 5 ya 360 dibagi 5, jadi masing-masing bahan organiknya 360 dibagi 5 gitu. Usahakan sepresisi mungkin, karena apa? Tuh bener-bener kita bisa mendapatkan ekoenzim yang benar-benar bagus. 1, 2 ini. Ini saya peras, harus diperas. Oh, banyakan segini loh, coba. Apa enggak sedikit sekali gitu loh. Makanya saya sampai bikin 1 galon itu karena itu. Karena lah itu nanti. Loh, ini katut. Loh, kan segini loh. Bayangin. Kalau kita mau jadi bisnismen, laku. Supaya ini untungnya bisa di ini. Nah, kita potong-potong seperti ini. Tadi berapa bahan ini? 1, 2, 3 nggih. Ya. Apel, jeruk, pisang. Nah, ini ya. Usahakan ini lebih kecil kalau untuk botol. Kalau ini nggak apa-apa, ini kan bisa diambil langsung. Ini. Nah, ini kenapa saya sertakan. Kita nggak boleh yang busuk kayak gini. Ini akan berpengaruh nanti. Akan berpengaruh. Jadi usahakan yang bagus kayak gini. Ini cuma paling berapa? Loh, segitu 39. Ya. Betapa beruntungnya kita, gitu loh. Cuma sedikit aja loh. Sudah, no. Segitu 20 gram. Coba. Tomat ya, lagi. Oh, buah naga.
4. Semongko. Oh iya, semongko. Tarik sih, paling segini paling. Tarik sis, semongko. Tarik kok. Segitu. 30. Yang ini yang dekat jualan buah segar ya Pak. Tidak usah perlu buah kita Oh, iya. dukung. Loh, kalau jenengan anu napa orang jual buah segar yang irisan itu Ya, dibokeng gini, gitu. Dibokeng boleh lah. Aku juga kulitnya ya Mas. Kalau Dagingnya selisih sampai 1 gram sih nggak terlalu. Iya. Jangan sampai sekian gram gitu ya. Nah, nanti setelah itu kita beri label dengan maksud supaya kita tahu kapan panennya, bahan organiknya apa gitu, tanggalnya. Iya, makanya itu tadi Kasih label. label. Nggih. Udah berapa tadi? Kurang berapa? Dan 1. Satu ya? Apa nih? Oh, bimbing aja. Bimbing. Nah, ya wes iku wes gak apa-apa. Nah, sing Ya. ya. Jaringan iso dimakan. Kulitnya. Loh, pas. Cuman segitu. Coba berapa kali kalau kita mau membagikan ke orang-orang? Kita kasih gratis. Baru ingat Bapak itu. Ya. Oh. 14 itu aja ngerotok. Nanti hati-hati kalau pakai timun ya. Kadang kan kita nggak tahu ini padahal bijinya. Orang kok ada setnya gitu. Oh iya. Iya, kadang orang Oh dari nggak- hasilnya rendamannya itu. Iya, kan. Nah, Tuh, tak giniin aja biar nggak kelihatan kayak ngeset. Nggak apa-apa, cuma 2 tak longannya. Nah, nggak apa-apa ini kan mek 1 taraannya. Nah. Selain ini buah yang lain bisa. Boleh request semongkonya nganggur. nggak apa-apa. Nah, sementara ini dulu ya. Ini hasilnya seperti ini. Coba kita aduk dulu. Nah, untuk pertama kali maksudnya untuk hari-hari awal membuat, kita boleh aduk tiap hari dengan cara kita tidak boleh seperti ini. Boleh ngaduk tapi sebentar aja. Itu kenapa? Nanti takutnya nanti istilahnya kena angin dulu. Oh, Ya. untuk buka ruangannya itu. Jadi kalau mau ini enggak kayak gini ini kan nggak tenggelam ah. Ya. Takutnya kan proses pembusukannya kurang Maksimal. bagus. Kita dikasih pemberat, boleh pemberat. Jadi kasih kayak kain kasa. Apa tadi kok kain kasa ya? Kain kasa Ya. itu ditutupkan sini yang bersih nggih. Iya. Itu dikasih botol atau apa yang ada airnya, tapi harus rapat supaya ini menekan bahan ini. Nah, supaya itu jadi terendam kita nggak atau perlu enggak? diaduk kalau ada pemberatnya gitu. Habis itu kita tutup rapat seperti ini ya. Kita boleh buka setiap hari selama 1 bulan. Setiap hari, tapi cuman kalau nggak mau dibuka lebih bagus nggak dibuka. Gini aja, dikendorin gini. Supaya gasnya nggak akhirnya meletus. Jadi dikendorin gini selama 1 bulan. Setelah 1 bulan kita tutup rapat seperti ini sampai 3 bulan baru kita bisa panen. Itu usia minimnya 3 bulan. 3 bulan ya. Lebih lama lebih bagus. Bukan lebih bagus.
toleransinya. Tapi sebaiknya 3 bulan sudah boleh dipanen gitu. Kalau mau panen seperti itu. Oke. Ini kan berarti jadi itu Bu, jadi induk apa induknya atau apa? Biangnya itu ya. Biangnya. Jadi untuk penggunaannya itu campur air atau gimana? Dicampur air. Makanya tergantung penggunaannya. Kita kalau mau untuk semprot anabul, Ya. kita 1:1000. Untuk muka kita, untuk membersihkan, Ya. ini fungsinya kayak apa ya? Yang untuk membersihkan itu loh. Kayak penyegar gitu. Nah, kayak semacam penyegar itu untuk Kulit membersihkan. mati. Jadi kulit mati kita pakai ini, pakai apa? Ekuenzim. Oke, ini takarannya untuk itu 1:1000 atau 1:100 boleh. Untuk penyemprotan ke kandang-kandang 1:100. Jadi satu tetes ekuenzim 100 tetes. Sebenarnya nggak harus full gitu, kita bisa kira-kira, tapi jangan sampai ini gitu loh. Oke, teman-teman, kemarin tuh kenapa saya memberikan pelatihan pembuatan ekuenzim, karena waktu saya melihat status teman-teman yang di cat lover, ada yang bilang, waduh gimana ini anabulnya baunya menyengat sekali, apalagi yang lagi birahi atau itu baunya bener-bener pipisnya, pupnya menyengat sekali gitu. Nah akhirnya saya gimana kalau cat lover kita adakan kopdar, kita bikin ekuenzim gratis gitu. Pelatihan ekuenzim untuk menghilangkan bau. Nah untuk menghilangkan pup itu ada beberapa cara. Pertama, pup yang ada pipisnya gitu, pasir itu kita pisahkan dari yang kering dengan yang sudah ada pipisnya. Tentu saja kita pupnya udah kita buang gitu. Tapi untuk yang kena yang bau itu kan karena masih ada pipisnya itu Pak. Ya itu kita sisihkan. Kemudian yang kering sendiri, yang basah ini yang kena pipisnya itu kita urek, kemudian kita semprot-semprot beberapa kali dengan itu. Kita akan merasakan kok, oh baunya masih ada, kita tambahin. Jangan disemprot dengan kita spray Pak. Nah, semacam ini Pak. Ini spray. Kalau kita semprot terlalu banyak, tidak. Nanti yang hanya halus itu. Iya, yang halus kan bisa merata gitu. Kita beberapa kali semprot dengan menggunakan ekuenzim murni boleh. Kita tambahkan. Saya kemarin bikin ini cuma 1 tutup ini Pak. Segini. Berapa mili itu Bu? Bukan yang besar ini. Saya punya besar. Iya, waduh, tidak muncul ya. Nah ini ekuenzim yang sudah saya campur dengan air, kira-kira 1 tutup botol. Jadi 1 tutup botol ekuenzim, kemudian sisanya di airnya dimasukkan, jadi sampai penuh. Ya, ini kita bisa buat semprot anabul kita. Untuk semprot anabul ya. Anabul kadang-kadang kan ceker-ceker pasirnya. Kadang-kadang kan bau pupnya. Bau pipisnya enggak. Atene ngambuk, aduh ambune. Nah, ini kita semprot sama ini loh. Kita semprot sama ini kucing saya loh. Ayo Bang, nanti tak semprot sama ini. Nah, ini bener mengurangi bau. Ini boleh disemprot setiap hari boleh. Enggak pengaruh sama ke bulu rontok itu enggak? Enggak rontok. Justru jenengan ngomong bulu rontok ya. Ini buat rambut enggak akan rontok ini. Jadi untuk rambut kalau jenengan rontok, ibu-ibu biasanya kan sampo cepo, kita kasih ini, kita semprot, kita mengurangi kerontokan. Saya pribadi sudah ada videonya ya, sudah saya praktekkan. Nah itu ya, satu untuk mengurangi itu. Terus untuk anabul tadi kita pisahkan kan, kita semprot-semprot sudah nggih. Nah itu untuk semprot-semprot, habis itu kita jemur. Saya tidak pernah mencuci pasir, dan saya selama saya punya anabul cuma 3 kali beli pasirnya, dan itu saya ganti dengan pasir biasa, pasir kayak gini-gini loh. Artinya yang sudah mawur ya. Nah, kita ganti itu. Berapa kos ya,
apa penghematan nggih. Penghematan biaya, penghematan perawatan, dan kita nggak setiap hari harus melulu ndelok kucinge dhewe gitu loh. Itu satu. Terus untuk rambut tadi, untuk ketombe sudah. Terus apa lagi tadi ya terakhir ya? Koin. Hah? Panci koin. Oh ya, untuk membersihkan kerak-kerak yang pembandel. Saya kemarin nemu koin ya. Koin uang asing, nggak tahu uang apa itu. Kotor sekali. Mungkin beberapa teman sudah lihat ininya ya. Dari kotor ada karat. Itu saya rendam nggak sampai semalam kayaknya. Cuman saya gini kan sama gosok-gosok gini loh, sama sikat gigi bekas. Bersih. Hasilnya kan jenengan tahu. Yang boleh kita jual. Jadi pegiat ekoenzim dilarang menjual ekoenzim yang asli. Gitu loh. Kalau sudah berupa ini, Sudah jadi produk jadi ya, baru boleh kalau jual. hand sanitizer itu sudah boleh. Oh, Ini apa tadi Bu? Sabun. ini sabun. Ya, Sabun mandi. mandi. Cuman memang ada sodanya kan, cuman lebih sedikit dan lebih ramah lingkungan. Oke. Ekoenzim yang sudah kita buat tadi, kita masih bisa punya produk turunannya. Artinya kalau yang kita bikin ini F1-nya untuk produk turunannya kita sebut dengan F2. F2 ini kita bisa membuat untuk apa? Membuat untuk aromaterapi, untuk pewangi, untuk hand sanitizer, ini namanya produk turunan. Kita bisa buat sabun juga, sabun cuci piring boleh, sabun mandi boleh, tergantung itu. Cuman komposisinya masih ada modul lagi. Cuman biar saya untuk fungsinya ekoenzim sendiri itu biar beberapa teman bisa mengetahui bahwa untuk produk turunannya kita contohkan untuk aromaterapi ya, kita bisa bikin serai, dari mawar, bunga mawar atau melati, tergantung kita ingin bau apa gitu. Itu jadi untuk produk turunan untuk aromaterapi ini komposisinya kita ambil ekoenzim yang murni, kemudian 10%-nya adalah bahan organik aromaterapi, misalnya serainya 10%. Jadi satu macam, tidak beberapa macam. Jadi kalau serai aja, kalau mawar aja, melati aja. Itu sebanyak 10% dari beratnya ekoenzim yang akan kita buat. Kemudian kita fermentasi lagi selama 1 bulan. Jadi setelah 1 bulan kita boleh menyaring lagi. Nah itu baru kita bisa menggunakannya. Gitu. Jadi kalau untuk menggunakan pupuk nggak perlu dah dipakai aromaterapi ya. Itu kalau misalnya untuk hand sanitizer, untuk semprot ruangan, pengharum ruangan, nah itu boleh. Tuh. Ya, untuk pemanfaatan ekoenzim selanjutnya, kita bisa menggunakan ekoenzim ini untuk membersihkan ketombe. Karena kan kita kadang-kadang sampai gatel, harus keramas beberapa kali dalam seminggu, bisa sampai sekian kali gitu ya. Terus ini ekoenzim yang asli ini kita oleskan dulu ke kepala kita gosok-gosok, kita biarkan 2 atau 3 jam. Cuman kalau males boleh sehari juga nggak apa-apa. Saya pernah gitu, nggak pengaruh, artinya nggak terjadi apa-apa gitu loh. Karena saya yang buat eksperimen, saya pribadi nggak apa-apa. Ini suami saya ini buktinya. Di sini dulu putih sekali, kayak intip, tahu intip Pak? Yeah. Nah, ini sampai segitu, tebel gitu. Sini buat panu. Jamur kan itu? Jamur ya. Itu bisa.
untuk mengurangi itu Kalau apa? kutu bisa juga mati. Kutu kutu saya rambut. belum mencoba, Pak. Belum ya? Kalau kutu ya. Kutu ya. Kalau untuk gatal-gatal ya. Gatal-gatal. Gatal-gatal misalnya kena apa? Semut atau apa yang Jamur binatang-binatang banyak yang juga ini loh. sekarang. Jamur gatal-gatal kayak eksim. Oh gitu. iya, kayak gitu itu. Ini untuk mayat itu loh, Pak, bisa hilang baunya. Mayat. Kemarin BPPD kan melakukan penyemprotan dan ini menggunakan Bisa ekoenzim. buat Iya. solusi gantinya. Iya. Apa itu namanya? Formalin. Formalin. Gitu. Bisa disemprot. Terus kemudian untuk toilet kita kadang ya namanya satu keluarga kadang siram kurang bagus, kurang banyak atau gimana. Kadang bau itu kan muncul. Nah, itu kita siram dengan ekoenzim ini. Kalau untuk WC 1 dibanding 100. Kalau untuk apa ini? Septic tank ya. Itu berkala seminggu sekali 1 liter asli, ekoenzim asli. Dimasukkan ke lubang septic tank, Iya, bukan iya. di lubang WC loh ya. Iya. Di septic tanknya. Berapa liter? Seminggu sekali, Pak. Berapa liter? 1 liter. 1 liter. Ya. Itu sudah cukup. Terus kemudian kita buat, kalau kita konsen atau kita peduli dengan lingkungan kita, TPA kan banyak, Pak. Nah, kita usahakan penyemprotan dengan ekoenzim dan air. Itu, Di kalau enggak, sampahnya. ya, Di sampahnya ya. enggak di sampahnya. Nah, kenapa saya konsen? Karena ini ikut mengurangi pemanasan global. Pemanasan global. Sampah itu kan menyebabkan pemanasan global kalau kita tidak olah dengan baik. Gitu loh. Jadi untuk mengurangi itu juga. Oke, kita sudah membuat ekoenzim. Nah, untuk bisa mengetahui manfaatnya ekoenzim ini banyak sekali, ya. Kita bisa buat kumur-kumur kalau lagi sakit gigi, atau setiap hari kumur juga tidak apa-apa. Asal biangnya ini harus dicampur dengan, kalau untuk sakit gigi boleh biangnya, tapi begitu nggak boleh tertelan aja. Cuman nggak mematikan walaupun tertelan gitu loh. Cuman jangan sampai kita sesering mungkin mengkonsumsi ini. Dosisnya, Bu? Dosisnya untuk kumur-kumur yang gigi sakit itu ekoenzim asli enggak apa-apa. Atau kalau takut dibanding 10 atau 100 gitu. Sebenarnya enggak apa-apa sih. Oh iya, ini hati-hati kalau sudah panen, ya. Panen tuh bisa mengelupas kalau tangannya nggak kuat. Habis nyuci itu loh, Pak. Kadang-kadang kita ngelodoki ya kalau pakai sabun. Nah, ini seperti itu. Usahakan pakai kaos tangan, Latex. latex ya, kalau bisa latex. Kalau Latex. setelah apa namanya? Masak ataupun matang 30 hari. Ya. Oke. 3 bulan. Itu secara 3 bulan, visual 3 bulan, ya 3 bulan. Oke. Itu secara visual warna tetap seperti ini ataupun iya. apa yang terjadi Iya. pada buah ini, apakah seperti ini ataupun dia melepuh ataupun mengecil ataupun larut, Kulitnya bagaimana? itu. Iya, Oh, ini enggak. bahan-bahannya tetap akan- seperti ini, Biasanya lebih ini, Pak, hancur, Pak. hancur ya. Iya, tapi enggak hancur sekali Iya, ya. hancur ya. Hancur. Nah, itu ampasnya bisa kita gunakan juga. Ini ampasnya. Itu ampasnya. Ya, di blender saya. Enggak, saya giling pakai gilingan getuk yang besi itu loh, Pak. Oh. Aman. Kalau blender Yang kita untuk daging itu ya. ya, yang pakai tangan itu loh, Pak. Iya, iya. Nah, itu. Yang untuk Ini buat detox kita kalau pusing-pusing. Tapi sayangnya saya enggak punya vakum. Ini harus divakum. Kita nggak boleh ada kayak gini, udara-udara Iya, kayak iya. gini. Kenapa, Diusahakan Bu? divakum. Kenapa, Bu? Karena ionnya nggak bisa menyatu. Ini kan mengandung ion ini. Jadi ion positif dengan ion negatif nggak bisa, istilahnya nggak bisa berfungsi dengan maksimal karena masih ada gelembung-gelembung udara. Gitu loh. Jadi usahakan udara ini nggak ada, baru kita bisa buat ngompres ini. Sering pusing kita taruh di kepala. Kalau perut kita yang kembung atau apa kita ini usahakan bentuknya tidak seperti ini. Jadi selebar, misalnya kita mau ngompres apa ini, kita usahakan Disesuaikan, lebar tapi tipisnya segini kira-kira. Dikompres ini. Disesuaikan. Nah, kalau kepala ya disesuaikan. Itu dengan plastik atau pakai kain atau apa, Bu?
sebenarnya dengan plastik yang itu loh, yang tebel itu loh, yang kayak buat vakum di vakum itu loh. Oh, iya. Nah itu lebih bagus. Kayak mika gitu. Bukan mika, Kelipan gini, ada Kak. Plastik yang kayak gurdu. enggak, ada plastik kayak gini, cuman yang tebelan. Oh. Krepek, tahu plastiknya krepek? Oh, iya, Krepek iya. usus gitu ya. Yang tebel itu. Krepek lumba-lumba. Nah, kayak gitu boleh. Oke teman-teman, demikianlah pelatihan yang saya berikan. Kenapa saya memberikan pelatihan? Karena saya konsen sekali dengan nasib anak cucu kita nanti. Dengan menggunakan ekoenzim kita membantu mengurangi sampah, karena sampah itu kalau dibiarkan menumpuk akan menyebabkan pemanasan global dan itu akan mempengaruhi bumi ini, gitu loh. Makanya saya konsentrasi untuk membuat ekoenzim ini, selain satu untuk mengurangi sampah-sampah yang ada di sekitar kita juga ikut menyelamatkan bumi ini, Pak. Iya, menyelamatkan bumi ini dari pemanasan global. Kemudian untuk kesehatan kita tadi sudah melihat semuanya banyak sekali lah. Dan masih banyak yang belum bisa saya jelaskan karena saya banyak modulnya pemanfaatan dan fungsinya ekoenzim ini. Nah, mungkin sekian dulu pelatihan ini. Saya Bu Ermin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mau hadir dan mau belajar ekoenzim. Semoga ekoenzim ini bisa bermanfaat bagi masyarakat luas, bisa diperkenalkan kepada orang-orang di sekitar kita, dan kita akan memberikan pelatihan memberikan ekoenzim gratis bagi teman-teman. Monggo silakan ya, kita batasi nggih, satu botol ini aja dulu biar jenengan semua bisa tahu manfaatnya. Kalau sudah tahu manfaatnya, jenengan bisa bikin sendiri dan bisa diaplikasikan ke lingkungan sekitar kita. Oke, terima kasih. Wassalam.